Salah satu motor yang paling menarik di IMS 2025 ini adalah benda Napoleon Bob 250. Bentuknya unik ya. Kita akan bahas motor yang harganya 82 juta ini. 82 juta. Lumayan mahal, tapi ternyata hanya tinggal sisa beberapa unit doang. Nah, tertarik? Ayo kita lihat dulu profilnya seperti apa sih. Satu persatu kita bedah. Desainnya sih yang bikin motor ini unik, karena dia punya desain gaya-gaya bobber ya. Ban depan dan belakangnya sama-sama gendut, walaupun nggak lebar-lebar banget, nggak selebar kakaknya yang Napoleon Bob 500. Yang 500 itu harganya 180 juta. Jadi dengan beda 100 juta lebih murah, Anda bisa mendapatkan yang 250 cc ini. Kira-kira ya kalau Anda duduk di sini itu gimana rasanya? Kita coba duduk dulu deh. Karena saya penasaran, dari pertama kali lihat motor ini, itu duduknya rendah sekali. Jadi, walaupun Anda tidak setinggi saya yang ya jangkung lah ya, Anda yang posturnya rata-rata orang Indonesia aja pasti bisa enak duduk di motor ini karena rendah sekali. Dia punya footstep yang agak-agak model forward control di depan, jadi bukan di tengah sini. Jadi gaya-gayanya agak-agak Harley ya. Lalu dia stangnya agak-agak sporty nih, jadi nunduk begini. Jadi ini kira-kira riding posisinya seperti ini. Dan dia suspensinya unik banget. Kalau di belakang dia pakai suspensi double shock breaker dan dia bisa disetel, ada setelannya di sini bisa diulir. Terus di sini sama sekali nggak ada jok penumpang. Jadi ini kayaknya badan Anda jadi spakbor di sini belakang. Lalu di depan itu suspensinya yang bikin unik juga. Sebenarnya ini adalah shock breaker teleskopik di depan, tapi ada semacam shock breaker tambahan di sini. Jadi kalau kita mainkan kira-kira jadi seperti ini nih. Lucu ya. Jadi ada kayak springernya di depan gitu. Dan ini shock breaker depannya sih kayaknya empuk banget karena dimainin begini. Dia mainnya enak banget, tapi shock breaker belakangnya lumayan keras. Tapi ini setelannya bukan yang paling empuk, jadi kita nggak tahu kalau di setel paling empuk seperti apa ya. Tapi menarik banget ya, buat duduk, dipakainya juga mungkin nanti akan jadi lirikan banyak orang karena tampilannya yang tidak biasa. Jadi 80 juta apakah worth it? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Kami melihat spesifikasinya. Nah, dia pakai mesin yang modelnya V-twin seperti ini. Dia pakai pendingin air, jadi ada radiator di depan sini. Ini tutup radiatornya, ini radiatornya di depan sini. Dan dia menghasilkan tenaga 25 daya kuda dan torsi 25 Nm. Memang angkanya tidak terlalu optimis, tapi ya cukup lah ya buat jalan-jalan sore sebenarnya ya. Karena kalau mau yang bertenaga lebih besar mungkin bisa pilih kakaknya yang 500 cc. Mesin ini juga sebenarnya sudah ada di Indonesia sebelumnya di Kiwi V250 FI atau di Benda juga yang 250 itu mesinnya sama seperti ini, jadi dia beda modelnya saja. Memang keren sih modelnya ya. Kalau dilihat dia sasisnya panjang ya kan, terus di sini nih seperti melayang joknya. Jadi kalau ngebayangin Triumph Bobber, nah ini mungkin versi sasetnya lah kira-kira. Mesin ini disalurkan tenaganya ke roda belakang pakai rantai. Jadi tidak seperti kakaknya yang 500 cc pakai belt, ini dia pakai rantai dan transmisinya manual. Ya, teknologinya juga tidak terlalu canggih-canggih amat, dia pakai injeksi, tapi ya injeksinya juga tidak terlalu canggih. Walaupun kita lihat di atas ini dia punya speedometer yang sudah LCD. Nah, boleh lihat speedometernya, kita pindah motor. Jadi ada dua warna, yang satu hitam tadi, ini adalah yang warna hijau, dan kebetulan yang warna hijau ini yang bisa dihidupkan speedometernya. Nah, coba kita lihat speedometernya bagaimana. Kunci kontak ada di bawah. Oke, ini speedometernya kelihatan canggih ya. Dan dia ada speedometer besar di sini tanpa ada tachometer ya. Di sini ada posisi gigi.
dan ada trip meter, lalu ada fuel meter di sini kecil, lalu ada indikator ABS di bawah. Kalau kita nyalakan sen dia ada di kanan dan di kiri, lalu bisa nyala, ada hazard juga, lampu jauh, lampu dekat. Oh, ini harus nyala mesin, tapi ini mesinnya belum bisa nyala. Dan dia klaksonnya lumayan klaksonnya. Lalu di sini nih ada pengaturan, jadi tombolnya banyak di sini. Ada tombol ABS, ternyata dia sudah punya ABS dan traction control. Lalu ada mode, kalau kita pencet mode, dia bisa berganti-ganti antara odometer dan trip meter. Lalu kalau kita pencet select, dia bisa melihat di sini ada versinya, bisa nyetel brightness, lalu bahasa Inggris tadi ya, terus ada unit, kilometer, sama mile. Oke, ini sudah exit. Kalau exit katanya bisa di, oh iya, ternyata bisa touchscreen. Seru ya, menarik kan? Bagaimana dengan tampilannya? Semua lampunya rata-rata sudah LED depan dan di belakang. Dan di belakang dia lampunya menyatu dengan bagian jok ini. Dia di bawah jok sini lampunya, lalu sennya menyatu dengan mudguard. Nah, kalau mudguard tadi copot, berarti Anda harus pikirkan bagaimana naruh sennya. Karena di mudguard ini ada tempat plat nomor sama sen juga. Bannya gendut, dia sama-sama pakai 18 di depan dan di belakang, dan ukurannya cukup lebar. Di depan 130, di belakang 150. Walaupun untuk belakang sepertinya masih banyak space yang bisa dipergunakan. Di sini mungkin Anda bisa pakai ban 160 atau 180. Kemungkinan masih cukup lebar. Jadi bisa benar-benar dibikin bobber gitu ya. Walaupun ya tenaga otomatis cuma 25 daya kuda. Segitu-segitu aja pasti tarikannya. Dia cakram di depan dan di belakang. Di depan pakai kaliper yang sudah monoblok. Jadi harusnya sih pengeremannya bagus. Terima kasih buat Anda sudah nonton video ini. Silahkan tinggal komentar Anda untuk Napoleon Bob 250 ini. Motornya keren, ganteng. Kalau tertarik langsung aja datang ke IMS. Sampai jumpa di video kami yang lain. Jangan lupa follow kami di sosial media dan main-main ke website kami www.autorider.com. Semua sosial media kami di X, Instagram maupun Twitter kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.